Saya Abdurrahman Masari. Saya di sini akan melakukan suatu percobaan sederhana, yaitu mengenai viskositas atau kekentalan dari zat cair. Jadi sebelum kita masuk ke percobaannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai viskositas. Viskositas adalah kekentalan suatu fluida yang disebabkan oleh adanya gesekan-gesekan antara molekul yang menyusun fluida tersebut. Jadi semakin lambat gerakan suatu fluida, maka semakin tinggi pula nilai viskositasnya. Jadi adapun faktor yang mempengaruhi viskositas suatu fluida tersebut, yaitu adalah tekanan, suhu, konsentrasi dari fluidanya, dan juga ukuran massa molekul dari fluida tersebut. Jadi langsung saja kita masuk ke percobaannya. Sebelumnya mari kita lihat dulu alat dan bahan untuk percobaannya. Jadi ini merupakan alat dan bahan untuk melakukan percobaan viskositas. Jadi yang pertama ada satu buah handphone ini untuk melakukan stopwatch, perhitungan waktu. Ada kelereng, ada dua buah fluida. Dua buah fluida inilah yang akan kita bandingkan viskositasnya. Ada karet gelang di sini. Ada dua buah gelas. Juga ada botol untuk melakukan pengukuran juga. Jadi di sini saya akan melakukan dua buah percobaan. Yang pertama itu kita akan melakukan percobaan, kita akan memasukkan benda ke masing-masing fluida dan kita akan ukur kecepatannya. Kita ukur kecepatannya dengan waktu. Semakin cepat benda itu sampai ke dasar, jadi maka semakin rendah pula nilai viskositasnya. Dan juga yang kedua itu kita akan membandingkan dua buah fluida ini dengan cara memasukkan ke botol ini. Sebelumnya di tutup botol ini sudah saya beri lubang untuk mengukur kecepatan alir dari fluidanya. Jadi langsung saja kita mulai percobaannya. Jadi kita akan mulai praktikumnya. Sebelumnya saya di sini menggunakan botol sirup, ya, dan juga saya tadi lupa menjelaskan fungsi dari karet ini. Karet ini tuh berfungsi sebagai titik di mana kita memulai perhitungan waktu menggunakan stopwatch. Di saat kelereng mulai masuk, pada titik di karet inilah kita melakukan perhitungan waktu sehingga dia mencapai dasar. Dan saat sudah sampai dasar, kita mematikan perhitungan waktunya. Seperti itu. Jadi mungkin langsung saja kita coba percobaannya. Kita mula tempatkan ini. Bisa kita lihat jadi kelereng dari titik karet itu hingga sampai ke dasar itu total waktunya itu adalah 0,95 detik. Setelah itu kita pindahkan karet ini ke fluida ini atau oli XE20.
Jadi harus kita samakan tingginya itu sekitar 19,5 cm. Sebenarnya di botol sirup ini sudah ada tandanya, cuman karena sulit untuk terlihat, makanya kita gunakan karet agar mudah terlihat. Nah, jadi kita reset stopwatch-nya kembali ke 0 dan kita akan mulai perhitungan waktunya untuk si oli SAE 20 ini. Nah, bisa lihat perbedaan waktunya itu 1 detik 1,12 detik. Nah, jadi di percobaan ini sebenarnya sulit ya, karena kita harus melakukan pemancetan stopwatch itu harus pas tepat di karetnya, sehingga bila tidak pas itu menyebabkan error pada perhitungan waktunya. Nah, jadi karena di percobaan ini tuh banyak terjadi error, maka kita melakukan percobaan yang kedua. Di percobaan kedua ini dia akan lebih baik dalam pengukuran waktunya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke percobaan yang kedua. Nah, jadi fungsi dari gelas yang tadi sudah saya jelaskan itu untuk menyamakan fluida yang akan kita masukkan ke dalam botol ini. Nah, jadi harus kita samakan dulu berapa mililiter atau berapa banyak fluida yang akan kita masukkan ke botol ini sebagai alat ujinya. Nah, jadi bagaimana caranya saya menyamakan kedua buah fluida ini, banyaknya buah fluida ini, itu dengan saya ukur menggunakan penggaris dari dasar gelas ini itu setinggi 7 cm. Sama juga saya terapkan ke gelas yang kedua, itu banyaknya 7 cm. Nah, jadi saat kita menuangkan fluida ke dalam botol ini, langsung kita nyalakan stopwatch hingga fluida yang ada di dalam botol ini itu habis, baru kita stop perhitungan waktunya. Setelah kita dapatkan hasilnya, kita catat di buku untuk membandingkan fluidanya. Oh iya, sebenarnya tadi waktu di percobaan yang pertama itu waktunya sudah saya catat, tapi tadi saya lupa untuk memberitahukan. Nah, jadi harus saja kita mulai untuk percobaannya. Pertama-tama kan kita mulai dari minyak goreng. Kita masukkan. Setelah stopwatch terus berjalan dan juga minyak goreng belum habis, kita tunggu. Kemudian minyak goreng benar-benar habis. Di waktu yang dibutuhkan untuk si fluida minyak goreng ini mengalir dari awal ditekan ke botol hingga habis itu
dia selama 31 detik atau 31,83 atau 32 detik kita bulatkan. Nah, setelah itu kita akan membersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu. Kita bersihkan alat ujinya supaya tidak mengganggu percobaan untuk yang kedua. Nah, jadi agar tidak tercampur, kita pindahkan kembali ke wadahnya. Agar minyak ini dapat kita gunakan kembali, jadi tidak dibuang begitu saja. Kita bersihkan tempatnya. ini sudah lumayan bersih ya. Nah, jadi untuk stopwatchnya kita kembalikan ke 0 lagi. Oke. Dan ayo mari mulai kita melakukan percobaan untuk si oli. Nah, jadi didapatkan waktu sebanyak itu 1 menit 13 detik. Nah, jadi kita tulis dulu di buku. Nah, bisa kita lihat tadi perbedaan yang cukup signifikan dari waktu minyak goreng dan juga waktu dari oli SAE 20. Oli SAE kecepatan alirnya dari penuh hingga habis itu memerlukan waktu 1 menit 13 detik ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa oli SAE 20 itu memiliki kekentalan atau nilai viskositasnya lebih tinggi daripada minyak goreng. Nah, kenapa tadi saya juga melakukan 2 kali percobaan? Karena di percobaan pertama itu sulit untuk menemukan waktu yang pas saat kita melihat bola atau kelereng yang benar-benar benar-benar mulai dari titik karet itu.
itu agak sulit. Namun mengapa saya tetap melakukannya, karena banyak dari teman-teman mungkin yang ingin melakukan pengujian selain menggunakan corong seperti ini. Nah, kita bisa juga menggunakan kelereng atau melakukan kecepatan jatuh benda dalam fluida seperti itu. Nah, mungkin demikian percobaan yang saya lakukan. Salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.